Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarrain amin. Qala wa minha at-tawakkulu ay wa minal wasayat tis'i at-tawakkulu. Qala al-imam al-Ghazali fil Ihya qad aktharul khaiduna fi bayanit tawakkuli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, diri kita, keluarga kita, sanak famili mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha at-tawakkulu ay wa minal wasaya at-tis'i at-tawakkulu. Setengah daripada wasiat yang 9 itu adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada amalan ini dibagi dua, ada amalan yang zahir, ada amalan batin. Amal zahir itu sholat, zakat, puasa, menunaikan haji, umroh, sedekah, birrul walidain, banyak amalan zahir. Tapi selain daripada amalan zahir ada amalan batin. Karena yang disebut dengan amal itu adalah harkatul jismi awil qalbi, gerakan jasmani atau gerakan hati. Mana-mana jasmani kita bergerak, beramal. Mana-mana hati kita bergerak, beramal. Nah, apabila gerakan itu sesuai dengan syariat, namanya taat. Badan bergerak. Nah, gerakan badan ini sesuai dengan syariat, namanya taat. Hati bergerak. Manakala hati kita bergerak sesuai gerakannya itu sesuai dengan hukum syariat, berarti taat. Taat zahir, taat batin. Sebaliknya, kalau gerakannya itu tidak sesuai dengan syariat, itu namanya maksiat. Badan kita bergerak nih, cuman gerakan ini tidak sesuai dengan syariat, bertentangan dengan syariat, maksiat. Berjudi, yang rame itu slot apa ya, itu tidak sesuai dengan syariat, berarti maksiat, bergerak badan kita. Batin kolbu kita bergerak tidak sesuai dengan syariat, misalkan riya, pamer maksudnya.
Kibrun, besar, merasa besar. Jadi orang kalau bahasa Indonesia kibrun itu sombong dengan ilmu, sombong dengan amal, dengan nasab, dengan jabatan, dengan harta dan sebagainya. Kalau hati kita bergerak tidak sesuai dengan syariat, maksiat berarti namanya. Nah, yang dimaksud oleh Kiai Musonib ini adalah amal batin. Kenapa amal batin? Karena yang bergerak ini bukan raga. Yang bergerak ini adalah hati. Mana itu? Wa minha at-tawakkulu, yaitu tawakal. Jadi kalau orang bicara dengan tawakal, sebetulnya itu bukan amalan raga, tawakal itu. Bukan amalan jasmani tawakal, tapi tawakal adalah amalan kolbu, amalan batin dalam hati, tawakal kepada Allah. Wakkala yuwakkilu taukilan, mewakilkan. Tawakal itu kalau secara bahasa artinya mewakilkan. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, mewakilkan. Mewakilkan apa? Mewakilkan urusannya kepada orang lain. Urusan negara nih saya pasrahkan, saya wakilkan kepada wakil rakyat. Itu berarti adalah wakil kita dia. Kalau berada di lingkungan, urusan lingkungan ini saya pasrahkan urusannya kepada Pak RT, kepada Pak RW. Wakil kita mewakilkan urusan kepada dia. Tapi kalau sudah babnya dalam agama, tawakal ini berarti memasrahkan urusan kita bukan kepada makhluk, tapi memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang banyak nggak sanggup kita. Karena Syekh Ahmad Syakir Al-Khubari, beliau menyebutkan ada 4 orang yang bertawakal, maksudnya memasrahkan urusan. Yang 3 nggak masuk kategori, dalam amalan batin. Yang 1 masuk kategori, lah itu yang tepat. Mana? Yang pertama, al-mutawakkilu bimalihi. Ada orang yang tawakal bersandar kepada harta. Selagi rekening saya masih ada, tenang saya. Ini nggak masuk nih, nggak masuk ke dalam ilmu kita nih, nggak ada pembahasan ini. Ini bukan tawakal nih. Walaupun sama tawakal, tapi bukan ini yang kita maksud tawakal dalam agama. So kalau orang bersandar kepada harta, nanti selesai, bisa jadi dia yang ditinggalkan oleh harta, atau mohon maaf dia yang meninggalkan harta dunianya. Yang kedua, al-mutawakkilu binafsihi. Ada orang yang bertawakal sama dirinya, badannya. Ya begitulah kita. Selagi badan saya sehat, prima, bugar, aman saya berangkat pagi pulang sore pun nggak jadi masalah. Yang penting badan kita sehat, afiat. Dan gara-gara kesehatan itu melebihi segalanya dia dalam menyandar. Selalu dia bersandar, padahal kemampuan tubuh kita itu ada batasnya. Dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Begitu sampai usia 60 sudah. Kalau usia 40, orang tua dia bicara, wah umur 40 sedang lucu-lucunya, 42 sedang lucu-lucunya, dia mau kemana silakan. Tapi begitu di atas 60, kalau kata orang Sunda bilang, sedang ripuh-ripuhnya sudah. Nggak bisa kita bersandar kepada awak kita, nggak bisa kita andelin nih. Dan yang ketiga, al-mutawakkilu bi khalqillahi.
Ada orang yang nyandar bertawakal kepada makhluknya Allah, ini juga kurang tepat. Selagi si fulan masih kuat, saya aman. Tapi nggak ada jaminan si fulan itu kuat terus, nggak ada jaminan, karena dia juga sama dengan kita, rentan juga, karena dia adalah makhluknya Allah. Maka dalam surat Al-Anfal, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imamul Ghazali bil Ihya, Imam Ghazali telah menuturkan dalam kitab Al-Ihya, qad aktsaral khaiduna bi bayanit tawakkuli, telah banyak orang yang berkecimpung menyelami diri untuk menjelaskan makna tawakal. Waqtalafat ibaratuhum, ungkapan mereka pun berbeda-beda tentang makna tawakal. Wa takallama kullu wahidin an maqamin, setiap orang berbicara tawakal itu sesuai dengan makomnya, dengan levelnya. Level apa? Keimanannya. Kalau dia imannya kuat, ya tentu dia hanya bersandar kepada Allah, kolbunya. Walaupun jasmani, Nabi sendiri mengatakan pernah satu hari sahabat datang ingin sholat, dia membawa kuda, membawa kendaraannya, dan sahabat itu baru saja mendengar ungkapan bahasa tawakal di dalam agama. Dia mengatakan tawakal itu adalah pasrah. Begitu dia membawa kendaraannya, membawa kudanya, dilepas saja kudanya, dia langsung masuk ke masjid, dilihat oleh Nabi langsung. Kata Nabi, tambatkan kudamu itu pada tiang atau pohon. Selesai itu barulah kamu masuk ke masjid. Kata sahabat, ya Rasul, saya bertawakal. Tawakal caranya tidak seperti itu. Tawakal itu adalah amalan kolbu. Zohirmu harus ikut adat istiadat berdasarkan amalan zohir, yaitu ikhtiar, usaha. Jadi masing-masing ulama berbeda pendapat makna tawakal. Wa naqulu at-tawakkulu mushtaqun minal wakalati yuqalu wa qulu wakkala amrahu ila pulanin. Jadi artinya memasrahkan kepada pulan. Ada satu riwayat. Ini kita ambil contoh orang-orang yang imannya levelnya sudah di atas rata-rata. Ada ulama namanya Hatim Al-Asham. Ini Hatim Al-Asham ini punya anak banyak, 9 kalau nggak salah, dan hebatnya semuanya hafal Quran. Kita punya anak 1, 2 aja bingung kita jaga ngajarinnya. Ini 9-9-nya putra putrinya semuanya penghafal Quran. Namun Hatim Al-Asham, ya, beliau ini sangat cinta dengan ilmu, sangat cinta dengan ulama. Di mana ada ulama yang saleh, yang wara', yang zuhud, selalu berkeinginan untuk bertemu, ngambil faedah ilmu dari beliau. Nggak peduli, pokoknya orang itu memegang syariat Nabi Muhammad, mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad berupa ilmu, pasti dideketin. Jadi disebut orang alim pasti dideketin oleh beliau ini, karena beliau paham, oh orang ini berarti memegang warisan Kangjeng Nabi Muhammad. Walaupun jauh. Kalau kita kadang-kadang di lingkungan kita ada masjid, ada musola, di masjid kita ada jadwal pengajian, ogah-ogahan, malah nyari datang yang jauh-jauh. Kita harus mendukung, kita harus memakmurkan agama tanpa pandang buluh, selagi itu adalah ajaran Kangjeng Nabi
Nabi Muhammad sallallahu. Kita isi masjid kita di rumah, kita isi musola kita di rumah, ada pengajian, hadir. Itu adalah minimal bentuk dukungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ajaran Nabi Muhammad terus eksis. Kita jangan ngandelin ulama atau kiai atau ustadz aja, jangan. Kita pun bisa ikut andil dalam rangka memakmurkan ajaran Nabi Muhammad dengan cara mencintai para alim ulama, orang-orang yang menyebarkan agama. Nah, ini Imam Hatim Al-Asham bukan hanya mendukung kiai, dia datengin, ngomong sama istrinya, Bu, ada apa Pak? Saya pengen berangkat ke Syria, mau ngaji lagi, mau mondok lagi. Istrinya bingung, anak 9, kalau suaminya mau mondok lagi, ini yang kasih makan siapa? Cuman nggak kasih jawab pada saat itu, nggak kasih jawab. Istri beliau nggak ngasih jawaban. Hari berikutnya lagi beliau mengutarakan lagi kepada istrinya, Bu, saya diperkenankan, diizinkan, direstui atau tidak, saya mau pergi, mau mondok lagi. Kalau kita udah curiga begitu, kalau ibu-ibu mau mondok 2 tahun 3 tahun, jangan-jangan dia kawin lagi nih, udah curiga. Dia ngomong, Pak, kalau Bapak berangkat mondok, perjalanan dari sini, dari Baghdad ke Suriah itu lumayan jauh, jalannya saja jauh. Karena kita tahu zaman dahulu nggak ada pesawat. Belum lagi Bapak tinggal di sananya berapa bulan. Yaitu kalau ibu merestuin. Nggak lama tiba-tiba anaknya, anak perempuan beliau yang paling bungsu, yang paling kecil datang. Dan ini walaupun paling kecil, banyak sekali hafalan Qur'annya. Emangnya ibu nggak dengar firman Allah? Ini kata putrinya nih, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Diam saja, terpaku itu ibu. Tahu ibunya dia, karena ibunya juga menghafal Quran juga. Jadi ini keluarga benar-benar hebat. Saking hebatnya nama beliau pun sampai sekarang kita jadikan rujukan kesolehan beliau. Ya, kalau ayatnya sih nak ibu hafal memang, tapi ibu belum sampai ke situ levelnya. Besoknya lagi anaknya memberi kekuatan, menambahkan keyakinan. Sudah ibu pasrahkan saja kepada Allah. Toh ayah dia bukan mencari dunia, dia mencari warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu agama, baik itu ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu adalah warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memegang warisan Nabi Muhammad, maka kelak di akhirat dapat jaminan. Malaikat nggak pakai nanya lagi, orang dia bawa-bawa. Dia bawa apa? Warisannya Rasulullah. Yang dicari ayah itu bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan. Yang dicari adalah warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luluh hatinya si ibu ini, luluh. Baiklah nak, kalau kamu ikhlas, kamu ridho ditinggal oleh ayahmu, maka ibu juga akan mengikhlaskan, meridhoi. Dipanggil ayahnya, ayah, ada apa Bu? Kami anak-anak ikhlas, ridho, kami titipkan raga kami, nyawa kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bukan lagi menjadi tempat sandaran kami. Maka diberilah bekal oleh beliau ini, Hatim Al-Asham. Berangkatlah beliau karena kecintaannya kepada ilmu dengan ulama.
Begitu beliau berangkat, dapat 1 bulan, ini ongkos di rumah masih ada. 2 bulan masih ada, 3 bulan habis. Bingung si ibu ini. Sementara anak banyak. Pas hari itu nggak ada sama sekali makanan. Hanya ada air saja, beliau rebus. Begitu selepas sholat zuhur, ada tamu, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lihat serombongan orang penunggang kuda, gagah luar biasa. Ibu, mohon maaf, kami permisi menumpang sholat di sini. Ini gemeter nih ibu, karena kenapa? Ada tamu nggak bisa nyuguhin. Ketakutannya bukan karena orang asing, bukan. Ada tamu nggak bisa memberikan suguhan. Subhanallah. Maka karena beliau ini ada majlis, ya karena Imam Hatim ini seorang ulama, dipersilakan, silakan tuan. Maka tamu-tamu itu melaksanakan sholat di tempat beliau, istirahat pula, sholat zuhur di sana, sholat asar di sana. Beliau ngomong kepada tamunya, tuan mohon maaf kami tidak bisa menyuguhkan apapun, kami hanya bisa memberikan air minum saja. Nggak apa-apa ibu, kami hanya menumpang istirahat, saya tidak mengharapkan itu, udah berterima kasih kami bisa sholat, kami bisa istirahat di sini. Begitu sekira-kira tamu itu sudah cukup istirahat, pamitlah kepada tuan rumah, ibu terima kasih, kami ini sudah istirahat, badan kami sudah segar, kami akan melanjutkan perjalanan. Maka semua rombongan itu menunggang kuda. Ada satu pimpinannya sudah di atas. Dia bilang, ibu ini mohon maaf rumah siapa? Mohon maaf tuan, ini rumah Hatim Al-Asom. Kaget tamunya, siapanya nggak kenal ulama waro ini? Ulama yang mastur, yang hidupnya sangat sederhana, tapi alimnya luar biasa, kecintaannya kepada ilmu dan ulama. Dia bilang sama rombongannya, siapa yang ingin memberikan hadiah kepada ulama yang ada di negeri ini? Ini dia rumah-rumahnya. Maka masing-masing orang di atas kuda itu melemparkan koin emas kantongnya. Jadi ada sekitar 40 orang nunggang kuda, masing-masing melemparkan koin emas di depan pintu itu. Sehingga ibu membuka pintu itu nggak bisa karena tertahan oleh koin emas itu. Nah si ibu ini sambil ketakutan dia nanya, tuan ini siapa? Saya ini khalifah. Ternyata beliau ini adalah seorang khalifah Abil Muzaffar kalau tidak salah. Nangis, dipeluk semua anak-anaknya. Berarti nyatalah ini firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah di muka bumi ini ada suatu binatang melata, yang di darat, yang ada di lautan, bahkan ada di udara, illa 'alallahi rizquha, kecuali udah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudahat. Ada bahkan kasih tahu mana tempatnya. Kita bertanya, kok kenapa ini beliau menyebutkan bab tawakal? Biasanya gini Pak, orang kalau lagi sedang ibadah kepada Allah, ujiannya ini. Kalau dia sudah pengen benar-benar lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sedikit orang itu akan diuji dengan urusan dunia sehingga akan menggoyahkan dalam rangka fokusnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika dia menuju kepada Allah, menuju itu bukan raga. Menuju itu adalah berjalan, ini adalah ruhani kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu gambaran nanti ketika kita berada di alam barzah. Di alam barzah nggak ada kita bersandar kepada siapapun nanti di alam barzah. Kalau di dunia bisa kepada istri,
bisa kepada anak, bisa kepada kawan, bisa kepada saudara, bisa kepada makhluk yang lain di alam dunia. Tapi begitu di alam barzah, kemana kita nyandar? Maka agama mengajarkan kita tawakal sebelum kita berada di arena itu. Sebelum kita berada di alam barzah, kita hanya pasang badan, maka di alam dunia kita diajarkan terlebih dahulu hanya bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Asyaitan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhumah waj'al tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina ma'nan syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma hdina min 'indik warhamna min fadlik wanzil 'alaina min barakatik walbisna libasal afik wahdina subulas salam minad dhulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.